selamat malam semuanya. Terpujilah Guru Agung Buddha, Namo Buddhaya. Pada kesempatan malam hari ini, terima kasih saya sudah diberi kesempatan untuk berbagi dhamma, ya, berbagi pengetahuan di Pusdiklat Kusala Arama. Semoga semua senantiasa selalu sehat, sejahtera, bahagia, dan cita-cita luhur selalu tercapai, ya. Pada kesempatan hari ini, tahun-tahun ini, saya juga di bulan Februari ini, saya tak lupa mengucapkan Gongsi Facai untuk semuanya, ya. Selamat Tahun Baru Imlek. Dan kemarin Valentine juga, ya. Jadi selamat Hari Kasih Sayang juga. Semoga keberkahan selalu ada pada kita semuanya, ya. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan sharing dhamma terkait dengan hidup yang membawa manfaat. Ya, saya sudah dijadikan co-host, ya, Cik Peti, ya. Ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, kita untuk saat ini, tahun kemarin ataupun tahun ini selalu masih dihadapkan dengan kondisi yang masih kita sebut masih belum kondusif, ya, karena masih adanya atau masih belum selesainya pandemi pada saat ini, ya. Namun berkat kekuatan kebajikan kita bersama, kita semuanya saat ini masih terlindungi oleh kebajikan, masih diberi kesehatan, masih diberi usia yang panjang, dan masih ada kesempatan untuk melakukan perbuatan baik, ya. Dan ini merupakan hal yang sangat menguntungkan, hal yang sangat menggembirakan untuk kita semuanya. Kita masih terberkahi kesehatan, ya. Izinkan saya untuk share screen. Ya, oke, baik. Oke, slide. Ya. Ya. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan berbagi, ya, sharing dhamma tentang hidup yang membawa manfaat, ya. Tentu tadi sudah saya sedikit jelaskan bahwa kita hidup pada saat ini harus atau perlunya kita mengingat kembali kita saat ini sudah hidup, diberi usia yang panjang, diberi kesehatan. Apa yang perlu kita lakukan? Apa yang hendak kita berikan, ya, kepada diri sendiri dan kepada lingkungan. Dengan kita sudah diberi kesehatan, sudah diberi kemakmuran, sudah diberi usia yang panjang, akankah kita menyia-nyiakan hidup kita pada saat ini, ya? Tentu jika kita sudah mempelajari dhamma, kita akan selalu merenung dalam kesehariannya, ya. Dijelaskan, ya, di dalam Aku Wajar Mengalami Usia Tua, ya, perenungan terhadap kehidupan, ya, di mana setiap chanting pun kami juga selalu merenungkan hal itu. Karena apa? Karena ketika kita selalu memiliki perenungan terhadap ketidakkekalan kehidupan kita saat ini, kita akan selalu memiliki semangat di dalam keseharian itu untuk selalu melakukan kebaikan, ya. Aku wajar mengalami penyakit, ya, aku tak akan mampu menghindari sakit, aku wajar mengalami kematian, aku tak akan mampu menghindari kematian. Segala sesuatu yang kumiliki, yang kucintai akan berubah, akan terpisah dariku, ya. Jika kita selalu merenung tentang hal-hal yang tidak kekal di dalam kehidupan ini, kita akan selalu memanfaatkan kehidupan saat ini, hari ini dengan baik untuk melakukan kebaikan, ya. Nah, di dalam Dhamma dijelaskan, kemunculan seorang Buddha sangatlah jarang.
apabila orang suci dan bijaksana muncul di dunia ini, akan membawa berkah bagi umat manusia dan makhluk lainnya. Keberkahan yang kita dapatkan hingga pada saat ini adalah kita dapat belajar Dhamma. Dengan mempelajari Dhamma, kita memperoleh pengertian yang benar dalam menjalani kehidupan sebagai manusia. Cara hidup yang sesuai dengan Dhamma akan melahirkan kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, dan dapat terbebas dari segala bentuk penderitaan. Ya, jadi pada kesempatan saat ini kita sudah memberikan atau mensyukuri ya kehidupan yang saat ini, bisa memiliki kesehatan, bisa belajar Dhamma. Dari belajar Dhamma itu sendiri kita akan dengan mudah untuk mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kita dapat dengan mudah mempraktikkan kehidupan sehari-hari, maka kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, dan terbebas dari segala bentuk penderitaan dapat kita rasakan. Ya, dan kebahagiaan, kedamaian itu tidak dijual di toko-toko ataupun di warung-warung ya. Di mall juga tidak disediakan di sana ya. Ya. Kebahagiaan, kedamaian, ketentraman ini dapat kita rasakan, dapat kita peroleh dari pemahaman kita dapat memahami Dhamma itu sendiri, memahami kehidupan itu sendiri ya. Kemudian dapat merasakan kebahagiaan itu melalui pengertian dan pemahaman dari Dhamma itu sendiri, dari memahami Dhamma itu sendiri. Ya. Nah, kemudian dikatakan bahwa pada kesempatan saat ini kita dapat belajar dengan Dhamma ini adalah suatu bentuk keberuntungan, ya. Dapat terlahir sebagai manusia, memiliki kesehatan, kemudian dapat belajar Dhamma, dapat mempraktikkan Dhamma, kemudian dapat mencapai atau memperoleh hasil dari mempelajari Dhamma itu merupakan suatu bentuk keuntungan, ya. Kenapa hal ini dikatakan keberuntungan? Karena dikatakan di dalam Dhamma ya, yang terdapat di dalam riwayat Agung para Buddha dijelaskan, kenapa munculnya seorang Buddha ini sangat menguntungkan. Kenapa kita dapat mempelajari Dhamma itu sangat menguntungkan ya? Karena dikatakan bahwa untuk dapat bertemu dengan Buddha ya, ataupun agar kita dapat memahami ajarannya, mengerti ajarannya, bisa belajar Dhamma ya, itu kita hendaknya harus bertemu dengan apa namanya, maksudnya adanya Buddha, kemudian Buddha itu mengajarkan Dhamma, baru Dhamma itu dapat dipelajari oleh para siswa dan siswinya. Ya, nah di sini dikatakan sulitnya menjadi seorang bakal Buddha untuk mencapai pencerahan sempurna. Tahap pengembangan yang dicapai oleh Sumedha, ya, bakal Buddha, sang petapa, saat ia menerima ramalan bahwa ia akan mencapai kebudaan hanya dapat dicapai jika seseorang memiliki 8 faktor berikut. Ya, jadi kenapa munculnya seorang Buddha itu sulit? Ya, karena ada tahapan-tahapan yang perlu dicapai oleh seorang calon Buddha tersebut. Ya, yang pertama calon Buddha ini ia adalah manusia, ya, ia adalah manusia. Dikatakan terlahir sebagai manusia itu menguntungkan kenapa? Karena terlahir sebagai manusia bisa menambah dan menambah kebajikan, ya. Bukan hanya menambah kebajikan saja. Jika dia mampu berlatih, mampu mengembangkan konsentrasinya, mereka bisa mencapai tataran tingkat kesucian yang tertinggi, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah ia adalah laki-laki. Ya, laki-laki. Kenapa harus laki-laki? Ya, dikatakan memang laki-laki ini memiliki kekuatan yang baik dan emosionalnya juga tidak tidak apa? Emosionalnya itu tidak seperti yang dimiliki oleh seorang perempuan, begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah telah memenuhi semua kondisi seperti kesempurnaan yang diperlukan untuk mencapai kearahatan dalam kehidupan itu juga, ya. Tataran tingkat kesucian, tingkat arahat pada saat
bertemu dengan uh, Buddha hidup pada waktu itu, ya. Calon Buddha Sumedha bertemu dengan Buddha Dipankara waktu itu, ya. Kemudian yang keempat adalah bertemu dengan Buddha hidup. Ya, ini menjadi syarat untuk menjadi calon Buddha. Kemudian yang kelima adalah ia adalah petapa yang percaya akan hukum karma atau pernah menjadi anggota sangha dalam masa kehidupan seorang Buddha. Ya, karma. Karma ini adalah sebab dan akibat, ya. Sebab akibat, memahami sebab dan akibat. Kemudian yang keenam adalah telah mencapai jana. Yang ketujuh, berusaha keras untuk mengembangkan kesempurnaan tanpa mempedulikan hidupnya, ya. Dan yang terakhir adalah keinginan baik yang sangat kuat untuk mencapai kebudaan. Nah, di sini dikatakan kenapa terlahir atau untuk menjadi seorang Buddha itu dikatakan sangat sulit karena harus melewati beberapa faktor berikut, ya, 8 faktor berikut. Jika seseorang tersebut belum mampu melewati 8 faktor berikut, ya dikatakan belum bisa, belum mampu untuk uh, mencapai kebudaan itu sendiri, ya. Jika seseorang itu mencapai arahat, ya bisa. Tapi untuk menjadi seorang Buddha, orang yang terserahkan sempurna, kemudian dapat mengajarkan dhammanya dengan sangat sempurna juga, ya. Ini perlu melewati beberapa faktor ini, ya. Nah, di sini dengan sulitnya bertemu dengan Buddha, dengan sulitnya bertemu dengan Dhamma, dengan sulitnya kita mempraktikkan Dhamma, namun pada kehidupan saat ini kita masih memperoleh berkah, masih memiliki kesempatan yang sangat baik untuk dapat belajar Dhamma, kemudian dapat mempraktikkan Dhamma itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nah kemudian saat kita setelah mengetahui, oh saya hidup saat ini, saya diberi jasmani yang sempurna, ya. Kemudian saya diberi pengetahuan yang baik, penglihatan yang baik, pendengaran yang baik. Berarti alangkah lebih baiknya memanfaatkan kehidupan yang saat ini dengan baik, ya. Karena apa? Jika kita tidak memiliki atau tidak memahami hidup saat ini sangat bermanfaat, kita akan melalaikan itu. Kita akan mudah sekali untuk merasa melanggar 5 moralitas, ya, membunuh, mencuri, berbuat asusila, berbohong, dan mabuk-mabukan, ya. Bahkan tidak memiliki kesopanan, tidak memiliki tata krama, itu dapat dengan mudah dilakukan, dipraktikkan saat seseorang tersebut tidak memahami kebermanfaatan saat hidup, ya, saat masih memiliki kehidupan, memiliki nafas yang gratis, ya. Nah, bagaimana kita dapat memahami dengan jelas, memahami bahwa kehidupan ini sangat penting, sangat bermanfaat untuk diri kita sendiri agar di kehidupan saat ini dapat memperoleh kebahagiaan dan kehidupan yang akan datang pun juga memperoleh kebahagiaan. Ya, perlu kita ketahui, perlu kita pahami bahwa ya yang pertama, dengan kita sudah merenungkan, oh saat ini, hari ini saya bangun tidur dengan ceria, saya diberi kesehatan. Hari ini dalam waktu sehari ini ya, saya telah memperoleh kebahagiaan, ya. Dengan demikian, seseorang yang dapat merenungkan hal ini, ya, memahami kebermanfaatan hidup ini, dia juga akan merenungkan bahwa kehidupan ini, kehidupan di alam manusia ini sangat singkat, ya, sangat singkat. Bahkan Guru Agung Buddha mengatakan bahwa mengajarkan singkatnya kehidupan manusia ini hanyalah sebatas tarikan nafas yang naik dan turun, ya. Ini sering saya mengingatkan. Singkatnya kehidupan manusia ini oleh Guru Agung Buddha dikatakan hanya sebatas tarikan nafas naik dan turun. Naik, turun, naik, turun. Ya, makanya Guru Agung Buddha selalu menganjurkan kita di saat kita tidak melakukan apa-apa, di saat kita sedang dalam posisi diam, ya, hendaknya lah seseorang tersebut selalu mengingat akan nafasnya, memperhatikan akan nafasnya, ya.
bahwa kita diajarkan untuk selalu memiliki kewaspadaan, untuk selalu memiliki kesadaran setiap saat, merenungkan nafas naik, nafas turun, nafas naik, nafas turun. Karena apa? Saat nafas naik tidak turun, itu berarti kematian telah terjadi. Nafas turun tidak naik, kematian telah terjadi. Kapan? Kita tidak tahu, ya. Karena untuk usia tidak harus menunggu orang tersebut tua, ya, ataupun orang tersebut dewasa, ataupun remaja, ya, tidak memandang usia. Dapat kita ketahui usia manusia ini ada saja seorang anak yang masih baru lahir, dia sudah tidak terselamatkan, ya. Kemudian ada yang sudah remaja tidak terselamatkan, dan ya pada 2 tahun ini, bukan 2 tahun ya, 1 tahun ini, ya kita melihat, ya sekalipun tidak sangat banyak, ya banyak lah ya orang-orang yang kita kenal, mereka telah uh, memiliki tempat di tempat yang lain, ya maksudnya uh, sudah tidak di dunia ini, ya meninggal. Nah, perlu kita renungkan bahwa kehidupan di alam manusia ini sangat singkat, ya. Maka kita memiliki perlunya, kemudian hal yang kedua adalah kita perlu memahami bahwa memiliki hidup yang bermanfaat membawa kedamaian batin, ya. Setelah memahami kehidupan manusia ini sangat singkat, ya. Kemudian kita perlu merenungkan kembali di dalam kehidupan kita untuk memunculkan nilai-nilai luhur di dalam diri kita, bahwa memiliki kehidupan yang bermanfaat akan membawa kedamaian batin. Dengan membawa kedamaian batin, batin kita menjadi sejuk, batin kita menjadi happy, batin kita menjadi bahagia, maka stres tidak akan dapat muncul di dalam diri kita, ya. Nah, kemudian pemahaman yang ketiga adalah bahwa saat kita sudah terlahir sebagai manusia, kemudian memahami kedamaian batin itu membawa pada kebahagiaan, kemudian dengan memahami dhamma itu sendiri kita dapat dengan mudah untuk menaklukkan diri sendiri, ya. Jika kita tidak memahami dhamma, menaklukkan orang lain itu lebih mudah, ya. Namun ternyata Guru Agung Buddha mengajarkan bahwa menaklukkan diri sendiri itu ya dikatakan sulit, ya. Tapi dengan memahami dhamma itu sendiri, kita akan mudah untuk menaklukkan diri sendiri. Menaklukkan ego di dalam diri kita sendiri, amarah di dalam diri kita sendiri, dan hal-hal yang tidak baik di dalam diri kita sendiri. Ya, dengan praktik dhamma akan memudahkan kita untuk menaklukkan diri kita sendiri. Ya. Nah, kemudian dengan memahami itu semua, ya, kita dapat membina diri kita sendiri untuk mengarahkan diri ini kepada hal-hal yang baik dan bermanfaat, ya. Inilah perlunya kita memiliki pemahaman tentang kebermanfaatan hidup itu sendiri, sehingga kita tidak lengah, sehingga saat kita memiliki hal-hal yang tidak baik yang berada di luar, ya, kita segera mengetahui, kemudian segera mencari jalan keluar yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, ya. Sehingga ketika ada masalah, kita tidak terpuruk oleh masalah tersebut, melainkan kita perlu bangkit kembali untuk mencari jalan yang terbaik agar kita dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, ya. Inilah manfaatnya kita memiliki pengertian benar, pandangan benar terkait dengan pentingnya kita melakukan perbuatan baik, ya. Kemudian lalu bagaimana cara agar selalu memperoleh kehidupan yang bermanfaat? Apakah yang harus kita latih untuk memiliki kekotoran batin, ya? Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan tentang sutta, ya. Saya tuliskan secara detail, ya, sutta yang terdapat di dalam Majjhima Nikaya, yaitu Sammaditthi Sutta, ya. Di dalam Sammaditthi Sutta, di sana ada percakapan tentang Bante Sariputta dan para biku lainnya, ya. Dikatakan bahwa pada suatu ketika Sang Bagawa berada di Jetawana, Anata Pindika Arama, ya.
di Sawati. Biku Sariputa menyapa para biku. Para biku ya disebutnya auso ya, panggilan apa namanya? Biku kepada biku senior kepada biku junior ya. Jawab mereka ya. Biku Sariputa berkata, "Para auso, seseorang berpandangan benar dalam cara apa siswa Arya berpandangan benar, berpandangan lurus, dan memiliki keyakinan yang sempurna pada Dhamma serta hidup sesuai dengan Dhamma." Ya. Kemudian, memang kami datang dari jauh untuk belajar dari Biku Sariputa. Ya, seorang biku menjawab. Setelah mendengarkan Dhamma ini, para biku akan mengingatnya. Para auso, dengar dan perhatikanlah baik-baik apa yang akan saya sampaikan. Para biku menjawab, baik auso. Selanjutnya, Bante Sariputa berkata, ya, sedapat mungkin seorang siswa Arya mengerti hal-hal yang tidak bermanfaat. Aku salah, ya. Nah, aku salah ini adalah akar dari hal-hal yang tidak bermanfaat, ya. Hal-hal yang bermanfaat, aku salah, maaf, hal-hal yang bermanfaat, ku salah, ya. Yang aku salah, yang tidak bermanfaat, ya. Yang ku salah adalah hal-hal yang bermanfaat. Melalui cara ini, dia adalah orang yang berpandangan benar, berpandangan lurus, dan memiliki keyakinan yang sempurna pada Dhamma. Inilah keyakinan benar yang ia miliki. Ya, jadi seseorang yang memahami Dhamma itu adalah mereka yang memahami antara aku salah dan ku salah. Ya, nah kemudian apakah hal-hal yang tidak membawa manfaat? Akar dari hal-hal yang tidak membawa manfaat, ya. Dan apakah hal-hal yang membawa manfaat dan akar dari hal-hal yang membawa manfaat? Di sini Bante Sariputa menjelaskan akar dari hal-hal yang tidak membawa manfaat dan akar dari hal-hal yang membawa manfaat. Yang ini nanti dapat kita pahami, dapat kita cermati, sehingga kita dapat cek-recek di dalam diri sendiri, masih adakah hal-hal yang membawa kita kepada ketidakbermanfaatan. Jika hal itu ada, kita bisa cek lagi, kemudian kita bisa berupaya sedikit demi sedikit kita kikis, ya, begitu. Nah, kemudian apakah hal-hal yang tidak membawa manfaat, ya? Di sini Bante Sariputa mengatakan, hal-hal yang tidak membawa manfaat adalah yang pertama, membunuh makhluk hidup, ya, panatipata. Kemudian yang kedua adalah mengambil apa yang tidak diberikan, adinadana, ya. Kemudian yang ketiga melakukan pemuasan nafsu dengan cara yang salah, berdusta, memfitnah, mengucapkan kata-kata kasar, pergunjingan, keserakahan, kebencian, dan berpandangan salah. Inilah hal-hal yang tidak membawa manfaat. Ya, berikut merupakan 10 hal yang jika ini masih ada di dalam diri kita, ya, ini tidak akan membawa manfaat. Jika dicek kembali, oh saya selama ini banyak function, oke, ya, berarti kita sudah memiliki pandangan benar. Kemudian untuk saat ini saya sudah banyak berdana, memberikan apa yang saya miliki kepada mereka yang membutuhkan, ya. Oke, hal yang demikian bisa membantu kita untuk dapat mengarahkan ke hal-hal yang bermanfaat, ya. Yang 1 sampai 5 ini merupakan yang terdapat di dalam Pancasila Buddhis, ya, yang tentunya sudah dipahami, dipengerti bahwa di dalam Pancasila Buddhis di sini praktik nyatanya adalah pancadhamma, ya, yaitu memancarkan memiliki cinta kasih sayang, memberi, kemudian puas terhadap yang dimiliki, ya, kemudian tidak berbohong, ya, berkata jujur, kemudian tidak melakukan atau tidak minum minuman keras, ya, itu di dalam Pancasila Buddhis. Dan pancakandanya
Pancadamanya adalah dengan tidak minum minuman keras, berarti dia setelah mempraktikkan kewaspadaan. Ya. Kemudian hal yang selanjutnya adalah yang tidak membawa kepada kebermanfaatan hidup, ya. Di sini adalah apakah akar dari hal yang tidak membawa manfaat aku salah mula, yaitu adalah keserakahan, loba, kebencian, dosa, dan kebodohan batin, moha, adalah akar hal-hal yang tidak bermanfaat. Inilah akar dari hal-hal yang tidak membawa manfaat atau aku salah. Ya. Nah, selain 10 hal tadi yang telah dijelaskan ya di dalam Dhamma, terdapat lagi ada 16 hal ya. 16 hal, 16 jenis kekotoran batin ya yang membawa seseorang kepada ketidakbermanfaatan. Ya. 16 jenis kekotoran batin ini terdapat di dalam Dhamma Vibhanga bagian Pakinaka. Nah, jika seseorang masih memiliki 16 kekotoran batin ini, maka seseorang tersebut masih diliputi oleh keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin. Ya. Nah, selain 10 hal tadi, di sini 16 yang lainnya adalah yang pertama, dia masih memiliki keserakahan, memiliki banyak keinginan yang rendah. Ya, banyak keinginan yang rendah itu seperti apa? Ya, banyak sekali. Ya, ingin dipuji, ingin dihormati, ingin yang lain-lain itu merupakan keserakahan yang mengakibatkan jika itu tidak disadari, itu masih dimiliki oleh seseorang tersebut, ya, dia masih memiliki kesombongan, ya. Kemudian yang kedua adalah dia kasar dan kejam. Nah, kasar dan kejam ini tidak membawa seseorang kepada kebermanfaatan hidup, ya, disebut dosa. Yang ketiga adalah bersifat pemarah, ya. Nah, di sini perlu kita cek-recek kembali, masih adakah di dalam diri saya hal-hal 16 kekotoran batin ini, ya. Jika ada, patut diketahui, patut direnungi, dan pelan-pelan nanti dapat kita kikis ya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kemudian yang keempat adalah mudah tersinggung, ya. Ini 16 kekotoran batin yang keempat. Upanaha, mudah tersinggung. Jika seseorang mudah tersinggung, ya batin menjadi panas, batin menjadi tidak nyaman, batin menjadi keruh, ya, dan mengkondisikan raut mukanya pun juga tidak ceria, tidak happy, mudah sekali untuk cemberut, ya, tidak untuk tersenyum itu susah begitu. Jika seseorang ini masih di dalam batinnya masih memiliki sifat yang mudah tersinggung. Kemudian yang kelima adalah maka itu artinya adalah merendahkan sifat-sifat mulia. Ya, jika seseorang telah melakukan perbuatan baik, ya, orang yang masih memiliki kekotoran batin ini tidak menyukai orang lain untuk melakukan kebaikan. Ya, dikatakan hal-hal yang baik tersebut tidak baik begitu. Jadi merendahkan sifat-sifat yang mulia. Kemudian yang keenam adalah sombong, ya, tinggi hati, merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling baik, paling tinggi dan lain sebagainya itu. Ya, ini termasuk kekotoran batin yang di dalam Guru Agung Buddha ini dijelaskan, ya. Kemudian dengan memahami, mengetahui ini, bagaimana kita dapat mengetahui cek-cek di dalam diri kita sendiri, kemudian dapat sedikit demi sedikit mengikisnya. Ya. Yang ketujuh adalah iri hati. Ya. Iri hati, tidak suka melihat tetangga atau orang lain merasa bahagia, tidak mudah untuk bermudita-cita. Ya, ini yang perlu kita ketahui. Jika masih ada, kita kikis. Ya. Kemudian yang kedelapan adalah kekikiran, kikir, pelit, ya, tidak suka berbagi, tidak suka untuk
memberikan apa yang dimiliki kepada mereka yang membutuhkan, baik itu berupa materi ataupun non materi. Ya. Kemudian yang kesembilan adalah bersifat menipu. Ya. Di sini mudah sekali jika seseorang tersebut masih memiliki kekotoran batin untuk menipu dengan segala hal. Ya, maka pada kondisi yang seperti saat ini pun juga kita harus berhati-hati, harus waspada terhadap adanya pesan, ya, baik dari WhatsApp, baik dari SMS, baik dari Facebook, baik dari Instagram, ataupun yang lain-lain, pesan-pesan yang lain. Karena ya seperti kondisi saat ini banyak ya mereka yang menghalalkan segala cara untuk agar dia bisa bertahan hidup ya. Nah, di sininya perlu kita menjaga kewaspadaan kita agar kita tidak memiliki sifat menipu ya, dan agar kita juga dapat terhindar dari orang-orang yang akan menipu begitu. Ya. Kemudian yang ke-10 adalah pembual. Ya. Pembual ini adalah berkata-kata yang tidak baik, mengatakan berkata di depan demikian, ya di belakang tidak sama dengan yang di depan begitu. Ini dikatakan pembual. Ya. Kemudian yang ke-11 adalah keras kepala atau kepala batu. Kepala batu, keras kepala ini sering dikatakan tidak mudah untuk dinasihati, congkak ya. Jadi untuk dapat mempelajari hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat itu tidak mudah, tidak gampang ya. Mudah sekali untuk marah, mudah sekali untuk benci. Ini merupakan keras kepala yang jika seseorang memiliki sifat seperti ini, ya mau dikata ya, susah sekali untuk kita nasihati ya. Kalaupun masih ada sudah mengetahui hal ini ya, kemudian kita dapat memahami dhamma itu dengan bijak ya, ya hal tersebut bisa saja untuk dikondisikan agar tidak menjadi keras kepala ya. Dan keras kepala ini menjadi salah satu sifat yang dikatakan kekotoran batin yang tidak mudah ya untuk dirubah begitu. Tapi tidak mudah itu bukan berarti tidak bisa ya. Nah, kemudian yang ke-12 adalah suka menekan orang lain dengan kata-kata kasar. Ya. Jadi perkataan kasar ini menjadi makanan sehari-hari orang yang masih memiliki kekotoran batin gitu. Kemudian yang ke-13 adalah kesombongan. Ini merupakan. Yang ke-14 adalah sifat menghina atau memandang rendah orang lain. Ya. Ini dapat kita bayangkan saja ya, jika seseorang ini memiliki watak yang keras kepala, kemudian suka menekan orang lain dengan kata-kata kasar, kemudian dia tinggi hati, merendahkan orang lain, ya pasti kalau di sinetron-sinetron itu ya kita melihatnya pun kasihan begitu ya kepada orang yang demikian. Tapi jika hal ini memang membuat dia bahagia, ya memang hal ini mudah sekali untuk dimiliki ya, untuk dimiliki. Dia tidak mengetahui hal ini akan membawa kemerosotan di dalam dirinya. Ya. Kemudian yang ke-15 adalah pemabuk atau peminum minuman keras ya. Yang terakhir adalah malas dan lengah. Ya. Ini merupakan ya sifat atau sikap batin yang jika itu tidak diketahui, itu tidak kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ini akan membawa kemerosotan di dalam diri kita. Ya. Ya, jika kita tidak mengetahui, ya kita menganggapnya sepele, ya. Ah, nggak apa-apa, saya keras kepala, yang penting saya happy, misalkan begitu ya. Nah, hal tersebut tidak membawa seseorang tersebut kepada kemajuan batin. Ya. Nah, ke-16 hal ini ya, tadi 10 ditambah 16, ini merupakan 26 ya. 26 kekotoran batin yang disampaikan oleh Guru Agung Buddha ya,
di sini agar kita dapat mengetahui, setelah kita ketahui, kita cek-recek kembali, ya. Kemudian setelah kita cek-recek kembali, bagaimana kita dapat, ya, sedikit demi sedikit lah, ya, kita kikis dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita benar-benar mampu untuk membuat hidup kita yang saat ini menjadi bermanfaat, ya, begitu. Nah, kemudian hal ini merupakan hal-hal yang tidak membawa manfaat. Kemudian apa hal-hal yang membawa manfaat lainnya, ya? Nah, di sini dikatakan bahwa oh, maaf, maaf, maaf. Dikatakan bahwa Bante Sariputta melanjutkan perbincangan kepada para biku, ya. Lalu, apakah hal yang membawa manfaat kusala dalam hidup, ya? Kehidupan yang membawa manfaat atau menguntungkan oleh Bante Sariputta dikatakan bahwa terdapat 10 hal, ya, yang membawa atau yang mengkondisikan kita untuk memiliki kehidupan yang bermanfaat, ya. Yaitu apa? Yang pertama, mengasihi makhluk hidup, ya, memiliki cinta kasih, tidak membenci, ya. Ini apa namanya? Jika misalkan menggunakan kata-kata ini di dalam 10 hal ini, ya, maka dia tidak membenci, ya, kemudian tidak mengambil barang-barang yang tidak diberikan, begitu, ya. Nah, kemudian di sini di dalam 10 hal ini, ya, apa namanya, balikan dari itu, begitu, ya. Jika yang tadi sifatnya negatif, nah di sini yang negatif tersebut tidak membawa hal-hal yang kepada hal-hal yang bermanfaat, ya. Kemudian yang terakhir ini adalah yang positif. Yang positif ini tingkah laku yang positif ini dapat membawa seseorang tersebut memiliki kehidupan yang bermanfaat, ya. Yang pertama, dapat mengasihi makhluk hidup dengan tidak membenci. Ya, dikatakan jika seseorang tersebut tidak memiliki rasa cinta kasih, ya, mengasihani, akan mudah untuk mencelakai makhluk lain, ya. Biasanya kalau di restoran, ya, jika kita tidak memahami dhamma, mempraktikkan dhamma, ada apa namanya, kepiting ya namanya. Biasanya kepiting itu kalau kalau dimasak apa dipesan masih hidup begitu ya, kemudian langsung dimasak, rasanya enak sekali begitu ya. Tapi jika kita memahami dhamma itu sendiri, saat kita di restoran, kemudian ditawari ada pilihan di sana banyak jenis binatang-binatang yang masih hidup, ya, kita memahami dhamma, kita akan memilih yang lain, ya, memilih yang sudah menjadi bangkai, yang sudah mati, ya. Dengan demikian kita bisa membebaskan dia dari penderitaan, ya, dan kita pun juga masih dapat merasakan daging-daging ataupun ikan, ya, itu dengan yang lain begitu, ya. Maksudnya tidak sampai untuk memesan uh, binatang yang masih hidup, ya. Kemudian dengan mempraktikkan hal ini, hal yang pertama ini pun kita juga dapat mempraktikkan dengan setiap momen-momen tertentu kita dapat berlatih untuk bisa melaksanakan atau melakukan function, ya, function, melepaskan burung, melepaskan ikan, melepaskan binatang-binatang yang sekiranya mereka perlu untuk dibebaskan, ya. Ini merupakan salah satu hal, ya, satu hal yang mengkondisikan kita memiliki kehidupan yang bermanfaat saat ini, ya. Dengan cara demikianlah maka kita bisa happy, bisa bahagia, dan makhluk lain pun juga merasakan bahagia, ya. Dikatakan bahwa jika kita mengasihi makhluk hidup, memiliki cinta kasih kepada makhluk hidup, ya, ataupun kepada semua makhluk lah, ya, kita dapat uh, memiliki wajah yang berseri-seri, mudah senyum, ya, disukai oleh manusia, bahkan disukai makhluk yang bukan manusia, ya, dan dilindungi oleh para dewa.
Itu merupakan manfaat dari kita memiliki cinta kasih ini, ya. Kalau di dalam Araka Jataka itu disebutkan ada 11 manfaat dari kita mempraktikkan cinta kasih tersebut, ya. Di antaranya yang telah saya jelaskan tadi. Kemudian yang kedua adalah berdana, ya. Ini merupakan hal yang dapat dipraktikkan dan dapat membawa kebermanfaatan hidup, membawa kebahagiaan hidup. Hidup bisa menjadi bahagia, menjadi damai dan tentram, ya. Karena tidak ada orang yang saat dikasih, ya, kemudian mereka tidak suka, tidak ada, ya. Kecuali kalau apa namanya, orang yang kita beri itu mungkin benci dengan diri kita, ya. Nah, sebenarnya untuk mengatasi kebencian ini salah satunya juga bisa saja kita lakukan praktik berdana ini kepada mereka yang tidak suka dengan kita, ya. Karena disebutkan bahwa dengan kita memberi, ya, itu adalah sifat alamiahnya manusia. Saat diberi itu mereka merasa bahagia, ya. Dan kita pun yang mengetahui manfaat itu, ya, manfaat dari berdana, itu pun juga dapat merasakan kebahagiaan, ya. Jadi kita benar-benar memanfaatkan kehidupan yang saat ini untuk dapat memberi kepada mereka yang membutuhkan, baik itu materi ataupun non materi, ya. Kemudian yang ketiga adalah merasa puas dengan satu pasangan, ya. Jadi di sini bagaimana seseorang itu tidak memiliki kendali dalam hal, ya, di dalam Pancasila Buddhis moralitas yang ketiga, ya, apa namanya, Kame Sumicacara, ya. Biasanya jika seseorang itu tidak, seorang pasangan, ya, suami istri tidak puas dengan satu istri, ya, ataupun satu suami, dia akan mencari atau, ya, mencari pil ataupun will, ya, wanita idaman lain atau pria idaman lain karena merasa satu kurang, begitu, ya. Namun jika seseorang memahami, mengetahui dhamma itu sendiri, dia akan merasa puas dengan satu pasangannya, ya, puas terhadap apa yang dia miliki, ya, akan membahagiakan pasangannya, akan mengkondisikan untuk sehidup semati, sehidup dan setua lah, ya, sehidup setua, berpisah berpisah sampai ajal tiba, begitu, ya. Jadi hal yang demikian dapat mengkondisikan kita memiliki kebermanfaatan dalam hidup ini. Kemudian yang keempat adalah berucap benar, ya, tidak berbohong, berucap benar. Ini yang dapat membawa kehidupan kita saat ini bisa memberi manfaat yang sangat besar sekali, ya. Kemudian yang kelima adalah membicarakan kebaikan orang lain. Jadi tidak, bahasanya zaman sekarang tidak gibah, ya, tidak gosip. Kalau gosip itu digosok makin sip, begitu katanya, ya. Nah, jika seseorang dapat memahami dhamma itu sendiri, dapat memahami kebermanfaatan hidup ini, ya, maka saat bersama dengan orang lain, dia akan selalu membicarakan kebaikan-kebaikan orang lain, ya. Jadi seseorang tersebut membicarakan kebaikan-kebaikan orang lain, maka orang lain tersebut pun dapat termotivasi untuk melakukan kebaikan, ya. Dari satu orang termotivasi untuk melakukan kebaikan, nanti dia bercerita lagi ke orang lain lagi, ya. Bercerita lagi ke orang lain lagi, ceritanya adalah cerita tentang kebaikan. Nah, orang tersebut pun, ya, orang yang ketiga ini pun juga akan termotivasi untuk melakukan kebaikan. Jadi bisa dikatakan karena kita dapat mengkondisikan kebaikan-kebaikan yang lain itu mencontoh, ya, beruntun untuk melakukan kebaikan, ya. Jadi upaya dari kita untuk membicarakan kebaikan orang lain, mengkondisikan orang lain ikut berbuat baik, ya. Nah, orang lain yang lain pun juga dengan mudah untuk melakukan kebaikan, begitu. Nah, kemudian yang keenam adalah hendaknya kita untuk memiliki perkataan yang lemah lembut, ya, lemah lembut. Yang kelima membicarakan kebaikan orang lain, yang keenam adalah lemah lembut, ya. Tentu di sini saat
ada orang yang berbicara kasar, ya, pasti kontak telinga ini sudah tidak nyaman. Wah, orang ini berbicaranya kasar, ya. Pasti kita sudah di dalam batin sudah menilai, oh orang ini marah, begitu ya. Jika orang tersebut bernada dengan nada tinggi, ya. Namun jika kita memahami, kita mengetahui manfaat dari kita dapat berkata yang lemah lembut, ya, mem, mem, bisa menempatkan diri saat kapan kita memiliki volume harus berbicara dengan volume yang keras ataupun uh, bisa dengan volume yang kecil, ya, itu hendaknya kita bisa menempatkan diri, ya. Apa boleh Tasilani kita marah, ya. Nah, di sini saya mengatakan antara marah dan tegas itu berbeda, ya. Kalau marah itu diliputi oleh kebencian, ya. Kalau tegas itu tidak diliputi oleh kebencian, namun kita mengharapkan, bukan mengharuskan, ya, mengharapkan orang yang memiliki tingkah laku yang kurang baik tersebut bisa menjadi baik, begitu, ya. Jadi berkata yang lemah lembut ini dapat kita upayakan, ya. Jika memang tidak bisa, ya upayakan untuk selalu memiliki kendali agar kita tidak berbicara yang kasar, begitu, ya. Nah, kemudian yang ketujuh adalah mengucapkan hal-hal yang bermanfaat, ya. Di sini tidak gosip, tidak memfitnah, tidak menganjurkan untuk bercerita kejelekan orang lain, ya, melainkan dengan mengucapkan hal-hal yang bermanfaat. Sharing dhamma, diskusi dhamma itu lebih baik daripada membicarakan keburukan orang lain, daripada memfitnah orang lain, ya. Karena jika ada bentuk memfitnah, ya, itu sangat bahaya sekali. Ya, sangat bahaya sekali. Karena apa? Di dalam peribahasa dikatakan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, begitu ya. Tapi di sini ketika kita mengetahui itu, ya, kita tidak pahami mentah-mentah, melainkan kita perlu renungkan kembali. Oke, dengan memfitnah berarti dapat menyakiti hati orang lain, ya, sehingga kita perlu menarik diri dan mengkondisikan diri ini untuk selalu memiliki ucapan yang baik dan bermanfaat, ya. Jika kita memiliki pikiran untuk berbicara yang tidak baik, hendaknya kita tahan dulu, ya. Kita rem agar yang keluar itu adalah kata-kata yang baik dan bermanfaat. Saat kata-kata itu baik dan bermanfaat, bukan hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi bermanfaat untuk diri sendiri, ya. Saat kita mengkondisikan untuk mengutarakan atau menyampaikan hal-hal yang baik secara tidak langsung, kebaikan-kebaikan pun juga akan kita rasakan ataupun dapatkan, ya. Kemudian yang kedelapan adalah memiliki kendali dalam hal makan, tidak rakus, ya, tidak serakah, ya. Jika kondangan begitu, ya, ada makanan banyak, ya, kita dapat memiliki kendali. Wah, saya suka dengan makanan A misalkan, ya. Karena kita memiliki kendali, tidak serakah, ya, maka kita akan mengambil sedikit demi sedikit, ya. Dalam hal apapun juga, bukan hanya makanan, ya. Barang ataupun hal-hal lain yang mengkondisikan menyebabkan kita muncul kerakusan tersebut, ya. Kita hendaknya memiliki kendali, ya, dalam hal makan atau dalam hal keserakahan-keserakahan tersebut, ya. Kemudian yang kesembilan adalah mempraktikkan cinta kasih dan kasih sayang, ya. Tadi yang pertama mengasihi makhluk hidup, cinta kasih dan kasih sayang ini adalah ke semua makhluk, ya. Baik yang tampak ataupun yang tidak tampak, baik manusia ataupun binatang dan semuanya itu, ya. Dengan mempraktikkan cinta kasih ini, hal-hal baik akan dapat kita rasakan, ya. 11 berkah itu diantaranya jika orang lain ingin mencelakai kita, ya, itu kita tidak akan terkena oleh racun, senjata dan lain sebagainya itu, ya. Kemudian kita bisa dengan mudah untuk memiliki konsentrasi, dengan mudah untuk mempertimbangkan ini yang baik dan buruk, ya. Dan
kehidupan kita akan menjadi lebih baik, ya. Bahkan saat meninggal dunia pun kita dapat terlahir di alam bahagia. Itu manfaat, ya, dari mempraktikkan cinta kasih itu sendiri, ya. Kemudian yang terakhir adalah memiliki pandangan benar, ya. Pandangan benar ini memahami, mengetahui bahwa segala hal, segala bentuk, ya, yang mengkondisikan batin ini tidak nyaman, ya, kita perlu untuk apa namanya? Perlu untuk saat batin itu tidak nyaman, kita menghindari, ya, kita menghindari. Karena saat batin tidak nyaman, kita sudah mengetahui, oh, hal itu tidak baik, hal itu tidak membawa manfaat. Sehingga kita perlu dengan mudah untuk menghindari apa yang tidak baik tersebut. Dengan demikian, pandangan benar itu kita dapatkan, ya, memahami adanya hukum karma, ya, sebab dan akibat, kemudian memahami tentang adanya 4 kesunyataan mulia dengan benar, ya, apa namanya, penderitaan, sebab dari penderitaan, lenyapnya penderitaan dan jalan menuju lenyapnya penderitaan, ya. Kemudian dapat memahami dengan benar jalan mulia berunsur 8, ya, yang disingkat menjadi dengan kita mempraktikkan sila, ya, moralitas, samadhi atau konsentrasi dan kebijaksanaan, panya, ini akan dapat membawa kita kepada keluhuran dan kebahagiaan di dalam batin, ya. Nah, ini merupakan 10 hal yang dapat kita ketahui kembali, ya, pelajari kembali untuk mengingatkan kembali agar kita dapat mempraktikkan hal-hal yang bermanfaat ini dalam kehidupan sehari-hari, ya, agar kita dapat memperoleh kebahagiaan tersebut, ya. Jadi dengan kita, ya, demikian slide dari saya. Ya, setelah kita memahami hal-hal yang tidak bermanfaat dan hal-hal yang bermanfaat tersebut, ya, maka hendaknya kita perlu cek-recek kembali di dalam diri kita, ya. Sudahkah saya melakukan kebaikan tersebut? Sudahkah saya mengikis kilesa tersebut? Dan sudahkah saya mempraktikkan 10 hal yang bermanfaat yang dapat membawa saya kepada kemajuan batin, ya, kepada keluhuran batin, sehingga batin batin yang kita rasakan saat ini bisa merasakan kesejukan, kedamaian dan kebahagiaan, ya. Baik, demikian materi yang dapat saya sampaikan, Cipeti. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan. Terima kasih.